Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan untuk kita semua yang bisa bermajelis, menghadiri majelis-majelis ilmu, yang mana ini merupakan salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua, manusia yang paling sempurna, yang layak bagi kita untuk kita contoh, kita ikuti. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah kita bisa memulai kajian kitab Manhajus Shalikin pada pertemuan yang kedua, yang mana di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pentingnya belajar ilmu fikih dan sedikit biografi dari mu'alif. Tapi langsung saja kita bahas ke kitab, yakni mu'alif di sini mengatakan ini adalah kitab yang ringkas dalam masalah fikih, yang mana beliau mengumpulkan di dalam kitab ini yakni masalah-masalah disertai dengan dalil. Karena apa? Li'annal ilma ma'rifatil haq bidalilihi. Karena ilmu itu diketahui harus disertai dengan dalil. Jadi dia mengetahui kebenaran, maka harus tahu juga dalilnya, seperti itu. Maka beliau mengatakan, apa itu fikih? Maka beliau mengatakan ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-far'iyyah bi'adillatiha min kitabi wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Ini apa? Mengetahui atau mempelajari hukum-hukum syariat yang far'iyah dengan dalil-dalil yang dikutip dari Al-Quranul Karim, kemudian as-sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Kemudian beliau mengatakan di sini, di dalam kitab ini beliau mencukupkan dengan apa? Dalil-dalil yang masyhur saja, yang sudah tersohor, sudah sering didengar oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena khawatir ketika menyebutkan dalil-dalil yang lain, khawatir apa? Terlalu bertele-tele seperti itu. Dan dalam masalah khilafiyah, maka beliau mencukupkan dengan pendapat yang menurut beliau lebih rajih, Jadi menurut beliau lebih rajih, dan itu pun disertai dengan dalil syariah, bukan karena hawa nafsunya, tapi disertai dengan dalil syariat. Kemudian di sini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan tentang hukum syariat dan mukallaf. Maka hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama wajib, kemudian yang kedua haram, yang ketiga sunnah, dan yang keempat makruh, dan yang kelima adalah mubah. Maka beliau menjelaskan satu persatu apa itu wajib. Maka wajib di sini adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan haram, ini ada suatu perbuatan apabila ditinggalkan ia akan mendapatkan pahala, dan apabila
dikerjakan, maka ia akan mendapatkan hukuman atau dosa. Dan yang dimaksud dengan sunnah adalah suatu perbuatan yang ia lakukan, maka ia akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka dia tidak berdosa, tidak mendapatkan hukuman, seperti itu ya. Sedangkan makruh apa? Yakni adalah suatu perbuatan yang apabila ia tinggalkan, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Sedangkan ketika ia mengerjakannya maka tidak berdosa, seperti itu. Sedangkan perkara mubah adalah perkara yang ia boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Namanya juga mubah. Jadi terserah, pilihan. Dia mau mengerjakan silakan, mau tidak mengerjakan juga tidak mengapa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang mempelajari ya, atau orang yang terbebani dengan hukum-hukum syariat ya. Yakni seperti terbebani ibadah ya, muamalah ya, sholat dan yang lainnya ya. Maka hendaknya ia mempelajarinya ya, mempelajari hukum-hukum tersebut ya. Tata cara ibadah yang benar, muamalah yang benar ya. Puasa yang benar itu seperti apa, haji yang benar itu seperti apa. Maka ini adalah terbebani bagi seorang mukallaf ya, yang ia sudah terbebani hukum syariat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, maka Allah akan fakihkan ia dalam agamanya. Ya. Jadi kalau kita mempelajari sebuah agama kita ya, nah, salah satu cabang ilmu yang ada di dalam agama kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami agama kita ya. Nah, inilah ya pendahuluan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya, yakni bab pertama dalam kitab ini, yakni kita akan membahas Kitab At-Taharah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali ya, di dalam Kitab At-Taharah ini dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi ya. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, yakni kesaksian bahwasannya tiada sesembahan yang hak untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan menunaikan atau melaksanakan haji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan, yakni di setiap bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami makna dari syahadati an la ilaha illallah ya. Di situ ada bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakni hendaknya seorang hamba itu apa? Ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamuhu annahu la yastahiqu al-uluhiyah wal ubudiyah illallah wahdahu la syarika ya. Hendaknya seorang hamba itu mengilmui ya, berilmu dengan lafaz yang biasa diucapkan, yakni la ilaha illallah ya. Dan ia harus meyakini dengan apa yang ia ucapkan dari kalimat tersebut, wal tizamuhu, dan hendaknya ia berpegang teguh dengan kalimat tersebut, yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yakni apa? Annahu la yastahiqul uluhiyah,
bahwasannya tidak ada yang berhak, tidak ada yang layak ya, untuk disembah wal ubudiyah dan diibadai illallah, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala wahda yang maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memahami kalimat tersebut, ya, ringan di lisan tapi konsekuensinya luar biasa. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita wajib meninggalkan segala bentuk sesembahan, ya. Maka bentuk amal ibadah kita itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi dari kalimat tersebut, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fayajibu dzalika 'alal 'abd, maka kewajiban bagi seorang hamba apa? Ikhlas jami'id-din ta'ala wa an takuna ibadatu zahiratu wal batinatu kullaha lillahi wahdah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat tersebut, maka seorang hamba itu punya kewajiban apa? Hendaknya ia ikhlas, ya. Ketika ia melakukan suatu amalan, suatu ibadah, ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ia jadikan ibadahnya yang zahir maupun yang batin semuanya ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Ketika kita melakukan amalan, melakukan sebuah ibadah, yang pertama kali apa yang kita niatkan? Untuk siapa kita melakukan hal tersebut? Sholat kita, puasa kita, maka hendaknya kita niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yusyrika bi syai'an fi jami' umuruddin, dan hendaklah kita jangan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain dalam urusan agama kita, dalam peribadatan kita, dalam semua hal. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa hadza asru dini jami'il mursalin wa atba'ihim, dan ini adalah pondasi agama semua para rasul, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali apa? Kami telah mewahyukan kepadanya, annahu, bahwasannya, la ilaha illa ana, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka kata Allah, sembahlah aku. Ini yang harus kita, ini perintah yang dibawa oleh para rasul. Dakwah mereka sama, yakni apa? Memerintahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Maka segala bentuk peribadatan kita hendaknya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari wasyahadati anna Muhammadur Rasulullah, yakni bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita meyakini, ya, seorang hamba itu harus yakin bahwasannya Rasul itu adalah utusan Allah ila jami'is tsaqalaini, yakni kepada siapa? Kepada dua golongan, yakni golongan manusia dan golongan jin. Artinya apa? Rasul kita Muhammad SAW itu diutus untuk dua golongan, golongan jin dan golongan manusia, yang seharusnya kita tunduk dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Kemudian apa? Beliau juga sebagai basyira wa nadhira, yang memberikan kabar gembira bagi kaumnya dan juga memberikan peringatan untuk kaumnya, ya. Yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atihi, ya. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru agar mentauhidkan Allah wa ta'atihi, dan taat kepadanya,
Ya, ini taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bitasdiqi khabari, dan hendaknya kita membenarkan berita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa imtisali amrihi, dan hendaknya kita taat dengan perintah yang dibawa oleh Rasul. Wa jtinabi nahyi, dan hendaknya kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Harusnya kita tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bersumber valid, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih, hendaknya kita tunduk dengan apa yang telah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nah, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berucap, berkata, melainkan apa? Semuanya itu wahyu dari Allah, bukan karena nafsunya. Ya. Ya. Wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirah illa bil iman bihi wa bi ta'atihi. Maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada salaha fid din, yakni apa? Kebaikan di dunia dan di akhirat, illa kecuali dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mentaati perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kewajiban kita hendaknya apa? Annahu yajib taqdimu mahabbati ala mahabbati nafsi wal waladi wan nasi ajmain. Hendaknya kita mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kepada diri kita pribadi ataupun kepada anak kita, kedua orang tua kita, atau kepada semua manusia. Maka hendaknya cinta kita yang pertama yang kita dahulukan adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak boleh kita samakan cinta kita kepada istri sama dengan cinta kita kepada Rasul. Maka tidak sama itu. Ya, harus dibedakan. Ya. Jadi tingkatan cinta yang pertama hendaknya kita harus mencintai Rabb kita melebihi apapun. Kemudian yang kedua adalah mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada kedua orang tua. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian ya ikhwah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizatid dalati ala risalati. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya telah menguatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat sebagai bukti bahwasannya dia adalah seorang rasul. Nah, bahwasannya dia adalah seorang rasul seperti itu. Ya. Wa bima jabalahu alaihi minal ulum ya al-kamilah wa akhlaqil aliyah. Yang mana di situ apa? Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang sempurna, ya, ilmunya luar biasa, akhlaknya yang sangat tinggi, ya. Maka hendaknya kita benar-benar ya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mencintaiku, maka ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kuncinya ini kita mengikuti Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul kita lakukan, kita kerjakan. Allah alam bisawab, seperti itu. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Ini bab faslun fil miyah, yakni pembahasan tentang mata air. Ya, miyah itu artinya air. Ya. Wa amma shalah falah syurutun tataqaddamu 'alaiha. Ya, adapun salat itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus didahulukan. Maka syarat yang pertama ada at-thaharah. Hendaknya kita bersuci. Nah, bersuci ya, ini ada beberapa cara. Yang pertama yakni dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara tayamum, dan yang ketiga dengan cara mandi ya. At-thaharah ini sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, muttafaqun alaih. Allah itu tidak akan pernah menerima salat bighairi tahurin, tanpa diawali dengan bersuci. Artinya apa? Dia
tidak berwudu, ya, dia tidak melakukan wudu, maka kalau seseorang itu sholat tanpa berwudu, maka Allah tidak akan menerima sholatnya, otomatis sholatnya tidak sah. Faman lam yatatahhar minal hadasil akbar wal asghar wan najasah fala sholata lahu. Maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil ataupun dari hal-hal yang menajiskan, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Dan ini sudah tegas sekali ya bagi kita, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan masalah toharoh ketika kita ingin beribadah seperti itu. Wa toharatu naw'an, maka di sini disebutkan oleh mu'alif, toharoh itu ada dua macam. Yang pertama at-toharatu bil ma' wa hiya al-asl, ya. Yang pertama adalah bersuci dengan menggunakan air. Ini adalah hukum asal. Jadi hukum asal toharoh itu adalah harus menggunakan air, ya. Maka dikatakan fakullu ma'in nazala minas sama au naba'a minal ard fahuwa tahurun. Semua yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi, ya, fahuwa tahurun, maka status air itu adalah air suci, ya. Yutahhiru minal ahdas wal ahbas, yakni bisa digunakan untuk bersuci dari hadas dan dari hal yang najis seperti itu. Jadi air hujan, air laut, mata air, air sumur, maka itu semuanya adalah air yang suci, bisa digunakan untuk bersuci, ya, seperti itu. Walau taghayyar ta'muhu aw lanuhu aw rihuhu bi syai'in tahirin, ya. Walaupun rasanya, warnanya, baunya itu berubah karena sesuatu yang suci, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sungguhnya air yang suci itu la yunajjisu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa merubahnya menjadi najis. Nah, jadi hukum asal, ya, air, ya, yang diturunkan dari langit dan bumi, ya. Dan ketika itu berubah warnanya atau baunya atau rasanya, ya, selama dia tercampur dengan benda yang suci, maka dikatakan air itu air suci, bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Fa in taghayyara ahadu awsafihi bi najasatin fa huwa najisun. Tapi kalau air itu berubah salah satu dari sifat-sifatnya tadi yang kita sebutkan, rasanya, warnanya, baunya, karena sebab terkena benda najis, sesuatu yang menajiskan, fa huwa najisun, ya, maka dia dikatakan air najis. Beda dengan tadi, kalau terkena benda yang suci, maka tetap kita katakan suci air itu, ya. Maka yajibu ijtinabu, maka wajib bagi kita untuk tidak menggunakan air tersebut. Artinya air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan air yang suci itu adalah air yang tidak tercampur dengan apapun, ya. Berbeda dengan air kopi. Walaupun kopi itu suci, tapi dia tidak menjadi air lagi, maka disebut dengan air kopi dan tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya, seperti itu. Wal aslu fil asya at-taharatu wal ibahatu, ya. Nah, dan hukum asal, ya, fil asya, yakni semua sesuatu atau benda-benda, at-taharatu wal ibahah, yakni boleh untuk dimanfaatkan, ya. Nah, jadi boleh untuk digunakan, at-taharatu wal ibahah. Jadi semua benda itu hukum asalnya suci, wal ibahah, dan boleh untuk dimanfaatkan, digunakan. Fa idza syakkal muslim fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'atin aw ghairiha fa huwa tahirun.
Kalau ada seorang muslim ya dalam perkara najis atau perkara air yang najis atau pakaiannya yang terkena najis ya, atau tempat yang untuk melakukan ibadah itu ada najisnya atau selainnya, karena dia masih ragu, belum yakin, maka kita kembalikan ke hukum asal, berarti tetap suci. Au tayaqqana taharata wa sakka fil hadas fa huwa tahirun. Atau ia yakin bahwasannya saya ini sudah bersuci dan ia ragu kalau dia itu sudah hadas, maka kita kembalikan ke hukum asal, fa huwa tahirun, maka ia dalam keadaan suci, seperti itu. Sebagaimana ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah. Ya, ini apa? Ada seseorang yang ia menghayal, ya, dihayalkan oleh setan bahwasannya ada sesuatu yang keluar ketika ia sholat. Maka kata Nabi, la yansarifa hatta yasma' sautan au yajida rihan. Ya, jadi janganlah kamu berpaling ya dari sholatmu. Jangan kau batalkan sholatmu sampai apa? Ya, kita mendengar suara. Nah, atau yajida rihan, kita mendapati bau, ya. Bau yang itu keluar dari dua jalan tadi ya. Ya. Maka kalau terdapat kita mendapati ada suara, maka kita batalkan sholat. Kalau enggak mendapati suara, ada bau yang lewat, maka kita batalkan sholatnya, seperti itu ya. Allah a'lam bishawab. Baik ya. Yang terakhir ya, bab yang terakhir yakni adalah babul aniyah, yakni bab tentang bijana ya. Pada dasarnya kita sebagai kaum muslimin itu dilarang menggunakan wadah apapun itu yang terbuat dari emas dan perak ya, maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Secara garis besarnya seperti itu. Karena apa? Emas dan perak itu akan digunakan kita nanti di surga. Berbeda dengan orang kafir ya. Orang kafir menganggap emas dan perak itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi mereka di dunia, tapi di akhirat mereka tidak akan merasakan. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.